Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan untuk mengatakan, jangan. Apalagi mendiamkan. Kenapa harus diboikot? Kan? Kenapa harus diboikot? Tapi pelan-pelan. Nah sekarang bagaimana cara berdakwahnya? Bagaimana cara berdakwahnya? Kalau ada seorang ibu, orang tua kelihatan seperti mengistimewakan yang lain, sementara yang lain seakan seperti terabaikan. Ya. Maka kalimat pertama, kita lihat dulu kisah ini bukan kisah baru. Zaman Nabi Yusuf sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau Anda buka Quran surah 12, surah Yusuf, ya dari ayat 3-nya, bahkan sampai ayat 29-nya ada semua itu. Ya. Yusuf berapa bersaudara? 12 bersaudara, gitu kan? Yusuf dengan adiknya Bunyamin, dengan 10 orang saudara yang lain dari ibu yang berbeda. Ya. Bukankah Nabi Yakub berusaha bersikap adil, tapi kelihatan seperti mengangkat Yusuf, kan? Lihat kalimatnya, kalimat Qurannya. Oh bapak kita kok terlalu mengistimewakan Yusuf, padahal wa nahnu usbah, kami yang paling hebat, paling kuat, gitu kan? Apa kami nggak punya kemampuan? Itu sudah muncul, nanti kita bahas tuh. Bahas tentang pembahasan khusus tentang itu. Ya. Jadi iri hati bisa muncul ketika muncul kedudukan. Bagaimana cara menyikapinya? Nanti caranya ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak pelan-pelan. Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu kepada ketentuan yang benar dengan hikmah. Hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian baru nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Ingat, hati-hati ya, sebelum bicara sesuatu hikmah didahulukan. Nanti kalau terjadi diskusi yang hangat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan diskusilah dengan santun, dengan baik. Pelan-pelan. Di kalimat Quran yang pertama, kalau Anda menemukan persoalan seperti ini, maka ketengahkan dulu hikmah. Hikmah. Hikmah itu dua artinya. Dua, ya. Satu, al-isabatu fil af'al wal aqwal wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ih. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan yang positif. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang melahirkan pandangan positif, yang baik. Saya mau tanya begini. Kalau kepada ibu dan bapak harus berbakti tidak? Antum tahu harus berbakti, tapi sikap kita tidak menunjukkan itu. Berarti nggak sesuai. Ya. Jadi kalau misalnya maaf ada orang tua demikian, barangkali itu ladang ibadah kita di situ. Ladang pahalanya di situ. Orang lain nyari pahala sampai keluar, antum dikirim pahala ke dalam. Kenapa nggak diambil? Maka keluarkan hikmah. Ketika Quran mengatakan berbakti pada orang tua, nah ini mungkin lahan dakwahnya. Bisa menampilkan taklim antum dan sebagainya. Begitu ada orang tua bersikap yang kurang mengesankan, maka jawab itu dengan sikap-sikap yang baik. Ya, Masya Allah. Begitu yang lain diistimewakan, coba cari kenapa dia bisa diistimewakan. Apakah karena rajin ibadahnya? Ya kan? Apakah karena dia suka memberikan hal yang baik pada orang tua? Usahakan lakukan hal yang sama. Berusaha sebaik-baiknya. Ya, tampilkan. Antum doakan, ada sesuatu kelebihan berikan. Perkara orang tua kemudian belum juga berubah, nggak apa-apa, doakan dulu. Nggak ada masalah. Yang penting ladang pahala antum masih ada di situ. Ya. Nah ini suka kurang di sini nih. Kalau Anda mau meluruskan orang yang salah, jangan langsung diluruskan, itu keliru. Berdoa dulu Bu, Pak. Berdoa supaya Allah melembutkan hatinya, memudahkan langkah kita mengevaluasinya. Ya. Ini suka keliru nih, ada orang salah tiba-tiba langsung dibenarkan. Itu kurang tepat. Ya, adab Qur'annya bermohon dulu kepada Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.